Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua. Saya selalu mendoakan supaya kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, terus diberikan keselamatan, dan juga diberikan rezeki, kemudahan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Itu harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali sobat ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saya mulai pertanggal 20, 21, 22. Artinya kan mulainya, kalau harinya kan ya jelas saya mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, semesta memberikan berkah apa sama kalian. Sekali lagi, atau gini ya, sama saja, berkah dari semesta itu apa? Kan sama ya, ketika saya mengatakan berkah apa dari semesta untuk kalian, ataupun kalian akan diberi berkah sama semesta, nanti kan ya tetap ujung-ujungnya ya. Maksud saya itu begini, biar tidak bingung ya, karena setiap saya memberikan suatu tema itu saya jelaskan sobat ya, biar tidak ada kebingungan. Oke ya, ketika saya mengatakan berkah apa yang akan kalian dapat dari semesta, intinya kan di situ ya. Nanti ketika memang itu berkah, bisa saja itu nanti berkahnya itu berkah asmara ya. Berkahnya itu berkah pekerjaan, berkahnya itu berkah keuangan. Nah, kan kira-kira seperti itu sobat ya, karena setiap orang kan berbeda-beda ya, bro, kan berbeda-beda. Misalkan si A, si B, si C, kan nggak mungkin setiap masalah itu sama ya. Maksud saya itu si A itu sama semua, tertembak di masalah asmara semua, si B tertembak di masalah pekerjaan semua, kan kayak seperti itu kan, terkadang beda-beda. Mungkin si A mendapatkan suatu mendapatkan suatu problem di masalah asmara, dan disitulah akan terselesaikan masalah itu. Nah, berarti kan keberkahan tersendiri buat si A ya. Sama juga si B ya, kemungkinan si B akan mendapatkan suatu problem di masalah pekerjaan. Nah, dengan dia mendapatkan suatu masalah di pekerjaan, maka terselesaikanlah semua pekerjaannya. Maksudnya itu problemnya, konfliknya itu kan keberkahan juga. Sama si C begitu juga. Jika mungkin ada suatu problem di masalah keuangan, ya semoga kan bisa terselesaikan dengan adanya suatu keberkahan dari semesta. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi semoga bisa dipahami agar lebih enak sobat. Ketika kita memahami suatu tema itu, kita itu enak ya, menontonnya, mendengarnya itu kan enak. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan skip. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan terbaru saya ataupun ratingan terbaru saya bersifat general reading, bersifat terawang, juga prediksi. Artinya general reading yaitu energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, atau yang ketembak nanti siapa ya, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonat ya, jangan kecewa, jangan bersedih ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya, harap dimaklumi ya, bersifat general reading, bersifat luas, karena yang saya tembak zodiak kalian, bukan nama kalian. Beda lagi ya, ketika ada tepat, ada resonat ya, tetap syukur, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi sobat. Dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa tahu nama kalian, sedikit info data dari kalian. Disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran, karena sudah banyak yang konsul yang memang saya tembak ya tepat sasaran gitu loh, sehingga saya memberikan suatu solusi-solusi.
Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari kalian dulu, tetap seperti biasa. Next, lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo ya. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita lihat untuk asmara Leo. Leo, di kartu utama asmara kalian ada The Hermit, Pak Tua sedang berjalan di gelap malam ya. Itu memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu The World, ada wanita dikelilingi bunga ya itu. Terus pojok-pojoknya itu berbagai macam kepala ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang asmara ya, 3 hari ke depan kelihatannya Leo. Ini kenapa Leo kelihatannya ada masalah di sini ya. Sehingga kalian di sini adanya suatu adanya suatu renungan ya, adanya suatu pemikiran. Dan juga saya menangkap di sisi lain ya, adanya suatu kepasrahan di sini Leo. Ini kenapa dengan Leo? Jelas di sini ketika kalian ingin stabil ya, ingin harmonis lagi, ingin bahagia lagi. Jelas di sini masih banyak suatu proses yang harus kalian lakukan gitu. Karena saya mendapatkan suatu gambaran di sini kelihatannya masih banyak halangan, masih banyak ibaratnya tuh masih banyak halangan itu jalan kalian tuh masih banyak liku-liku, masih banyak jalan terjal untuk bisa mencapai ke titik stabil. Makanya di sini disarankan Leo harus tetap semangat ya, sembari bersabar, ikhlas, berdoa, terus berjuang ketika kalian dihantam masalah di sini. Karena jelas di sini ada suatu problem, ada suatu masalah. Dan kalian terkena itu. Ya. Ini kebanyakan besar ya, biarpun ya tidak semua ya, sekali lagi. Kebanyakan besar ini Leo sedang dihantam masalah. Itu tadi sehingga membuat kalian adanya renungan, adanya suatu pemikiran, adanya suatu rasa ikhlas, bersabar. Dan juga di sini adanya suatu perjuangan. Di sini kalian harus disuruh tetap berjuang, bersabar. Terus dikonfirmasi sama kartu The World. Ya ini kalian diuntungkan juga di sini. Gitu. Dalam arti apa? Di sini kartu konfirmasi juga sebagai kartu jawaban. Artinya ketika saya tadi mengatakan sulit ya untuk Leo untuk bisa menstabilkan karena masih dihantam liku-liku. Ya, tadi kan mengatakan seperti itu. Masih belum menemukan titik kestabilan. Nah, maka konfirmasinya di sini muncul The World ya. Artinya apa? Artinya di sini kalian ingin cepat menyelesaikan masalah, kalian cepat ingin merampungkan masalah, ya. Dan kalian juga ingin adanya suatu kehidupan yang baru di sini. Ingat ya, ketika kalian datang masalah ya, seperti di kartu The Hermit. Terus saya mengatakan salah satunya
kalian menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru. Artinya ya tidak harus kalian itu ada suatu perpisahan, ada suatu putus ya. Yang saya maksud itu menemukan apa ya, kehidupan yang baru. Itu bukan berarti seperti itu. Ya bisa saja artinya menemukan kehidupan baru ya kalian sudah lepas dari masalah menuju ke titik tenang, menuju ke titik stabil. Itu maksud saya. Itu. Jadi jelas energi Leo di sini terkesan ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dan ingin mempunyai adanya suatu kehidupan baru. Leo ingin keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman tentang seputar hubungan asmara agar bisa ada ketenangan, secara kebahagiaan, secara keharmonisan. Itu yang kalian inginkan di kartu The World. Nah, seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lanjut dulu untuk di pekerjaan. Leo, pekerjaan kalian ada Ace of Cup. Ini kartu utama kalian. Tangan keluar dari awan memegang cup. Terus itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk ya. Dikonfirmasi sama kartu Judgment. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau seputar pekerjaan di sini Leo masih cukup bagus ya di karir kedepannya. Masih diuntungkan ya, bisa dikatakan ya mungkin masih ada kelancaran lah, tanpa ada sendatan, tanpa ada problem. Bisa saja ini akan adanya suatu pencapaian target. Bisa saja seperti itu. Artinya di sini jelas ya Leo harus disuruh tetap semangat ya. Tetap tanamkan rasa semangat, juga tetap tanamkan rasa waspada di sini. Kelihatannya di sini akan bagus kok ya. Jadi di sini artinya ketika kalian ingin mencapai sebuah kesuksesan ataupun pencapaian target apapun itu, kalian harus waspada di sini. Dalam arti ya itu tadi, lebih jelasnya waspada itu ya bisa membackup ya, bisa menghandle sesuatu kemungkinan masalah yang bisa terjadi. Ketika kalian bisa membackup, bisa menghandle, itu akan kalian dapatkan. Ya. Akan kalian dapatkan itu ya mungkin apa ya, tidak ada konflik ya, masih tetap berjalan baik-baik saja tanpa adanya problem. Justru kalian akan bisa mencapai target. Nah itu yang saya maksud. Karena di sini dikonfirmasi sama kartu Judgment. Ini bagus ya. Meskipun kartu Judgment ini mempunyai dua arti. Artinya apa? Ini banyak malaikat meniup trompet, terus banyak mayat yang terbangun. Artinya ya bisa saja kalian akan mendapatkan suatu kabar di sini ataupun informasi. Bisa saja informasi itu baik, bisa saja informasi itu justru tidak baik. Artinya ya banyak hambatan, banyak sendatan ya. Kurang bisa mencapai target, pokoknya sulit lah untuk mencapai target dan sukses. Itu salah satunya berita yang tidak baik ya, ataupun berita buruk. Cuman kalau saya tangkap dari segi kartu utama dan kartu konfirm, ini sama-sama kartu positif, sama-sama kartu bagus ya. Kemungkinan besar kabar baiklah, informasi baiklah yang akan datang sama kalian. Artinya ya itu tadi, ketika kalian mungkin sulit mencapai target, bisa saja di 3 hari ke depan itu akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba mencapai target, tiba-tiba sukses, tiba-tiba ada keberhasilan. Karena kalau mengarah di kartu utama sama kartu konfirm ini positif. Jadi kemungkinan kecil lah, kabar buruknya kemungkinan kecil di sini. Biar lebih jelas nanti akan saya deteksi ya. Untuk keuangan Leo di sini ada 8 cup ya. Itu ada 8 cup sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu ini sama-sama 8 sobat ya. Ini ada 8 pentakel, seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau masalah keuangan ya, bisa dikatakan ya dia Leo ini gini ya. Mungkin kalian kalau saya tangkap secara energi, bahwa kalian itu banyak dari zodiak Leo ini yang sudah menyusun rencana gitu. Agar bagaimana bisa stabil, agar bagaimana bisa adanya suatu tabungan-tabungan keuangan. Itu sudah banyak sekali energi Leo yang seperti itu. Sudah adanya suatu penyusunan rencana lah, pokoknya seperti itu ya. Cuman di sisi lain ya juga banyak juga yang apa ya, yang akhirnya kecewa gitu. Yang akhirnya bersedih karena itu tadi mungkin perencanaan ataupun susunan yang kalian sudah susun rapi itu untuk bisa menyetabilkan, kemungkinan ya itu tadi tidak adanya suatu keberhasilan. Jadi di sini adanya suatu rasa kekecewaan. Jadi adanya rasa kekecewaan. Karena jelas ya terbukti adanya suatu 8 koin. Artinya di sini ya itu tadi banyak dari Leo yang
yang semula sudah menyusun rencana seperti yang saya katakan tadi, ternyata meleset gitu loh. Jadi ada kesedihan, ada kekecewaan. Terus akhirnya kalian apa? Ya berjuang lagi ke titik nol. Ya tidak masalah karena saya menangkap di sini kalian diuntungkan karena diuntungkan apa? Di sini tertangkap ada suatu energi yang memang benar-benar pekerja keras. Energi yang benar-benar berjuang. Itu saya salut ya untuk Leo di sini. Meskipun dia ada masalah sampai pun kembali ke titik nol pun Leo ini mau usaha itu bagus ya, sangat positif saya dukung. Ya. Jadi adanya suatu perbaikan ulang ya untuk bisa menjadikan yang buruk itu menjadi yang baik. Nah itu tertangkap di energi Leo untuk 3 hari ke depan. Jadi kalian itu masih tetap semangat intinya biarpun ada masalah. Itu saya salut. Kalian tetap ingin menyelesaikan, memperbaiki satu persatu. Seperti itu ya. Ketika itu kalian kerjakan, ya tidak menutup kemungkinan rezeki juga akan tetap masuk sama kalian. Bisa saja semangat kerja keras kalian, perjuangan keras kalian, adanya suatu hukum kebaikan, yaitu kalian mungkin akan diberi suatu kerjakan karena kan semangat kalian. Nah, kan seperti itu ya. Jadi banyak dari Leo yang apa ya, yang memulai dari titik nol juga di sini gitu. Mengulang kembali ya mungkin dari kesalahan ini. Kalian sudah menyusun rapi, menata rapi dengan harapan yaitu tadi adanya suatu kestabilan, adanya suatu tabungan. Ternyata dihantam masalah akhirnya kalian kekecewaan di sini, ada kekecewaan gitu loh ya maksudnya. Sehingga kalian yaitu tadi bisa saja akhirnya kalian bekerja keras lagi, mengulang dari nol lagi untuk bisa tahap stabil, untuk bisa tahap adanya tabungan. Kalian mengulang itu semua akhirnya. Tapi tidak masalah, seperti yang saya katakan barusan karena Leo di sini masih ada semangat yang luar biasa. Tidak mau menyerah. Itu bagus. Ketika orang itu tidak mau menyerah, ya bisa saja gitu loh. Hukum tak berdua akan datang sama kita. Hukum karma akan datang sama kita. Yang jelas ketika kita semangat berjuang, itu kan nanti hasilnya ya tetap kita yang merasakan itu. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya mencoba untuk mendeteksi ya ini untuk Leo ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Untuk di faktor asmara, di sini kelihatannya Leo apa ya? Bisa dikatakan pada akhirnya kalian ini kelihatannya diuntungkan ya dengan kartu The World ini. Dalam arti begini, ya keberkahan yang di faktor asmara ini diberikan semesta sama kalian kelihatannya keberkahan itu turun dan kalian mendapatkan itu. Jadi bisa dikatakan yang ada masalah kelihatannya akan reda. Walaupun tidak langsung cepat ya. Sedikit-sedikit akan ada suatu perbaikan, akan damai lagi, akan dingin lagi, akan bahagia lagi, akan harmonis lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi persentase terbesar bisa dikatakan kalian diuntungkan. Tidak ada 50-50 juga di sini. Di asmara ya. Kalau di pekerjaan, di sini kelihatannya akan bagus ya, benar-benar full ini. Loss ini zodiak Leo ini kalau di pekerjaan. Saya rasa sih seperti itu. Jadi secara persentase kalian ini banyak yang diuntungkan dalam hal pekerjaan. Jadi loss di sini Leo. Bahkan mungkin saya menangkap tadi petunjuk ya kelihatannya ada beberapa Leo ini yang akan akhirnya bisa mencapai target yang selama ini mungkin sulit, yang selama ini mungkin menjadi impian kelihatannya akan kalian capai di sini. Karena dua kartu sangat mendukung. Kalau di faktor keuangan ini jelas Leo tertembak di sini. Banyak kesulitan, banyak hambatan. Bahkan yang direncanakan pun ya tiba-tiba gagal. Akhirnya banyak yang mengulang dari nol. Ya memang butuh perjuangan, tapi ya tidak masalah. Kalian tetap semangat di sini. Kalian kan mencoba untuk memperbaiki, untuk menjadikan satu persatu ini kan diibaratkan kalian mau memperbaiki, ya gitu, untuk menjadikan suatu hal yang lebih sempurna, lebih baik, kan seperti itu. Jadi ada suatu rasa perjuangan. Jadi jelas ya sekali lagi keberkahan yang kalian dapatkan di faktor keuangan, apakah ada keberkahan yang baik yang positif? Ada gitu loh. Meskipun saya mengatakan apa ya banyak yang tertutup, tidak banyak keberuntungan di sini Leo di 3 hari ke depan. Mungkin banyak hambatan,
masih banyak senjata. Kenapa saya kok masih mengatakan masih tetap ada keberkahan yang baik? Ya ini kan sebagai simbol gitu. Dengan adanya petunjuk seperti ini, ya agar kalian bisa waspada, agar kalian bisa memperbaiki. Nah itulah yang saya maksud, masih ada keberkahan yang baik juga, biarpun di dalam keburukan. Yang penting kita bisa menyikapi loh ya. Makanya sering saya mengatakan ataupun selalu mengatakan, terkadang keburukan pun itu bisa menjadi keberkahan buat kita, bisa menjadikan kebaikan buat kita, tergantung bagaimana kita untuk menyikapi itu semua, sobat. Kayak lagi contohnya kalian yang punya zodiak Leo. Ini kan kalau saya mendeteksi secara terawang ya, baik secara kartu juga. Di sini kalian kurang diuntungkan. Kenapa saya masih mengatakan masih ada keberkahan di sini? Itu tadi. Dengan adanya suatu informasi itu kan sebagai keberkahan tersendiri buat kalian, agar kalian bisa waspada ya, bisa berhati-hati lagi. Nah, kan seperti itu. Itulah yang namanya keberkahan kebaikan meskipun di dalam keburukan. Jadi semoga bisa dimengerti sobat ya. Sekali lagi kalau di masalah keberkahan asmara, kelihatannya loss akan baik di apa, di pekerjaan juga akan loss akan baik, di keuangan kalian banyak yang tertembak Leo. Saran saya harus segera dinetralkan ya. Belum mengakar ini Leo, karena saya menangkap sih mulai dari kemarin ini, entah beberapa minggu yang kemarin, pokoknya sampai sekarang ini Leo kelihatannya kurang diuntungkan, lebih-lebih di faktor keuangan. Biarpun saya menangkap di sini tidak terlalu zong loh ya, tidak terlalu minus, tidak terlalu kosong keuangan kalian ya, masih ada, cuman yang ngepres lah seperti itu. Makanya harus dinetral ya. Karena kan sangat disayangkan ketika asmara kalian baik, pekerjaan kalian baik, kesehatan kalian baik ya, gara-gara satu tembakan di seputar keuangan itu akan bisa merambat, akan bisa membuat semuanya itu menjadi banyak problem akhirnya. Memang seperti itu sobat, tembakan aura negatif memang seperti itu. Ketika satu tidak dinetral ya, ini akan berimbas ke semuanya, menjalar ke semuanya. Ibarat penyakit itu makin membesar. Nah itu loh ya, makanya segera di netral. Nah, seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Tetap saya selalu mengatakan ya, yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian ya, pada akhirnya toh kalian sendiri yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan tinggal kalian sendiri yang merasakan tentang keresionetan atau tidak gitu ya. Nah ini poin penting, sering saya mengatakan di akhir segmen, saya selalu berpesan kan, ketika kalian datang masalah sobat, ayo jangan putus asa, jangan pernah menyerah, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan tahap-tahap ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Ketika kita tidak mengerti bagaimana jalan ikhtiar, gitu. Apalagi kita sudah tertembak dengan suatu penutupan aura, kan kita sendiri yang merasakan, oh masalah ini tidak wajar, masalah ini banyak keganjilan. Nah itu kita harus sharingkan, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka kembali, bisa normal lagi. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa masuk, mudah masuk lah, minim akan bisa memperingan masalah yang mau besar ya, yang tiba-tiba masuk besar itu bisa berubah menjadi ringan, kan seperti itu. Jika aura kita normal, netral, sudah dinetralkan, tidak ada ketertembakan, itu seperti itu. Ya beda lagi ketika aura kita masih tertutup, apalagi adanya tembakan, apalagi belum dinetral, ya itu akan membawa kita semakin hari semakin kita terperosok. Sudah banyak kejadian seperti itu. Yang konsultasi sama saya tembak itu memang banyak ya, yang terjadi seperti itu. Artinya ya minta bantuan buka aura, kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu sobat tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah sendiri. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.